Iya Bu, Nanti juga baik. istri dan sebagainya suaranya dimatikan saja untuk mendengar narasumber. Terima kasih. Pak Devi, ini saya juga ngerekod Oh, ngerekod juga. hari ini. Ya, saya juga rekod. Oh ya udah. Saya buka aja ya. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syukur alhamdulillah pada yang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di meeting room dalam rangka belajar bersama, yaitu tentang aplikasi tambahan seperti Fish Ads di Google Form. Salah ini Pak Devi ya, di Google Form ya. Iya betul Pak. Uh, saya di sini bertindak sebagai host, juga bertindak sekaligus sebagai moderator. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini apa-apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan terkait dengan Google Form yang pernah kita pelajari. Dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan terkait dengan Google Form. Baik, saya selaku moderator, pertama memohon kepada Bapak Ibu sebagai peserta, ketika presenter menyampaikan materinya, dimohon untuk speaker dinonaktifkan, dan ketika nanti apabila ada pertanyaan, mangga boleh menggunakan fasilitas chat ataupun nanti dalam sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab, nanti bisa langsung bertanya ke narasumber atau ke presenter. Baiklah, karena waktu juga sudah mepet, kami persilakan Pak Ahmad Nurdevi untuk menyampaikan materi Google Form, dalam hal ini penambahan seperti Fish Ads. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik. Sebelum saya langsung ke inti materi, saya izin bertanya dulu. Silakan Pak Devi. Halo, tes. Ya baik. Halo. Halo ya Pak Ahmad, siap. Silakan. Sudah terdengarkah? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya ke materi inti, saya ingin bertanya dulu. Ya, ini apa share kontennya sudah terlihat belum ya di layar? Sudah jelas. Sudah jelas? Ya, jelas. Materinya sudah ada? Ada. Oh, ini buat layar ya, berarti ya bukan Google Form ya? Buat layar ya? Oh, tadi berarti salah. Saya salah. Maaf, Bapak Ibu, ternyata bukan untuk Google Form, tapi untuk mendesain flyer. Ulangi, mohon maaf tadi di awal saya membuka meeting room ini, aplikasi tambahan Visat ini saya kira untuk Google Form, ternyata ini untuk pembuatan flyer. Enggak Pak Devi? Siapa?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali ya. Di sini nama saya Ahmad Nur Depi dari instansi SMK Teknologi Albarka. Saya adalah sebagai presenter dengan materi membuat flyer menggunakan pitch art. Eh, Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rojat sudah menyempatkan saya untuk untuk berbicara di sini, dan berterima kasih juga kepada Bunda Siti sudah mau hadir menyempatkan waktunya di pertemuan eh, diseminasi PCT Batch 6 di sesi ke ketiga ya, di jam 2. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah terlewat banyak ya Bu, mohon maaf karena banyak gangguan juga mungkin. Jadi langsung saja saya ke materi intinya langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flyer menggunakan pitch art. Nah, yang pertama, sebelum saya jelaskan, saya sedikit bercerita ya. Eh, Apa sih pitch art itu gitu ya? Nah, pitch art ini adalah sebuah aplikasi atau perangkat perangkat software yang terdapat pada aplikasi Android ya, atau smartphone yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, PicsArt ini adalah sebuah aplikasi untuk mendesain ya, untuk mendesain atau membuat flyer dan lain sebagainya. Nah, baik, untuk sebelum kita membuat flyer itu kita harus mempersiapkan dulu. Nah, untuk mempersiapkan judul flyer, ikon dan foto. Nah, next. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan tiga subtitle itu? Karena kita sebelum membuat flyer itu kita harus tahu dulu judulnya, supaya apa, judul ini adalah modal atau langkah awal untuk membuat sebuah flyer. Dengan adanya sebuah judul, kita akan lebih mudah tentunya untuk menentukan seperti apa flyer yang akan kita buat nanti. Nah, seperti itu. Ketika kita ingin membuat flyer, kalau kita tidak tahu judulnya mau kayak gimana judulnya, itu kita bakal uh, tidak tahu ya, kehilangan arah mungkin. Uh, Harus bagaimana flyernya, bentuknya seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua, kita juga harus mempersiapkan icon. Nah, icon ini adalah sebuah gambar yang berbentuk vektor dan berformat file PNG. Icon juga bisa disebut sebagai simbol yang berfungsi untuk mempermudah si pembaca saat melihat sebuah data. Nah, contohnya icon waktu. Nah, ketika kita membuat flyer, nah itu untuk mempermudah si pembaca agar dapat mudah dipahami, langsung dipahami, dan dapat langsung diserap oleh pikiran kita, maka eh, ditambahkanlah icon-icon seperti vektor ini untuk memudahkan atau mengingat sebuah data yang ada yang sudah terbaca di pikiran kita, seperti itu ya. Atau juga bisa, contohnya ada lagi ikon data, lokasi, dan seterusnya seperti itu. Biasanya itu ikon WhatsApp kayak gitu. Nah, itu biasanya untuk memudahkan kita untuk mengingat ya, kalau icon itu. Terus
kita juga diharuskan untuk mempersiapkan foto. Nah, foto ini adalah biasa digunakan untuk menambahkan daya tarik dari sebuah player itu sendiri yang kita buat, atau bisa juga sebagai tanda pengenal. Ketika contohnya seperti kita membuat player untuk presentasi ya, tentu ada seorang foto untuk presenter atau moderator atau hostnya juga harus ada. Nah, gitu. Contoh lain juga ketika kita ingin membuat sebuah player untuk jual-jualan atau dagang gitu ya, misalnya aja kita contoh ingin membuat player dagang buah-buahan. Nah, tentu kita harus menyantumkan sebuah foto, apa ya, foto foto buah-buahan yang kita jual gitu, misalkan jus buah gitu ya, atau jus buah, kita ingin membuat flyer jus buah. Nah, maka kita harus mencantumkan sebuah gambar buahnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Next. Nah, terus langsung saja untuk mempermudah Bapak Ibu ya, untuk memahami, eh, lebih baik kita beralih ke prakteknya langsung seperti itu ya. Baik, sebentar saya mau ke pitch art-nya. Halo. Eh, Ya, aplikasi lanjut Pak. aplikasi pitch art-nya terlihat tidak ya, Pak? Terlihat Ya. jelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk tampilan icon pitch art itu seperti ini ya. Seperti ini, Bapak klik di sana. Nah, nanti bakal tampil seperti ini tampilan awalnya. Ketika kita ingin membuat sebuah flyer atau ingin mendesain, maka kita mengklik sebuah icon plus atau tambah ya di sini. Nah, kemudian kita pilih kanvas. Kanvas ini. Kita pilih kanvas untuk background awal. Kemudian kita pilih, di sini ada pilihannya, ada beberapa pilihan bentuk backgroundnya, mau berapa, ukurannya berapa, ada yang 1024 kali 1024, ada yang 1800 kali 24, itu banyak ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebagai ini 800 kali 1000. Nah, ini custom, bisa Bapak Ibu pilih sesuai keinginan yang Bapak Ibu inginkan ya. Kemudian oke. Kalau sudah oke, kemudian klik yang ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian untuk tampilan awal ini biasanya kita butuh desain layout ya. Layout, kita akan membuat layoutnya dulu. Nah, layoutnya kita menggunakan, nah ini kita menggunakan layer dua layer ya. Ini adalah layer pertama, ini layer 2. Nah, kita buat layer. Untuk menambahkan layer ini, klik ini ya. Kalau sudah, tutup. Kemudian kita pergi ke sini, ke desain. Nah, ini adalah ada beberapa icon ya, atau bentuk gambar macam-macam ya di sini. Nah, karena kita di sini akan membuat layout di samping-samping ini ya, di samping-samping sini. Nah, maka saya akan pilih yang ini. Nah, pilih yang ini. Kemudian klik yang isi, pada isi. Kemudian oke. Nah, kalau kita sudah oke, kita tinggal terapkan di sini. Nah, ini warna hitam ya, karena
warna di sini belum diganti sama saya. Kalau Bapak Ibu ingin diganti warnanya, maka klik yang ini. Nah, nanti dia akan ganti. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Saya coba pakai warna yang agak gelap sedikit. Nah, ini untuk merubah warna yang Bapak Ibu ingin warna apa gitu ya. Saya coba ini. Nah, kemudian ini kita miringkan ya seperti ini. Miringkan. Ini adalah untuk sisi-sisinya. Nah, langsung kita simpan di bawah. Sesuaikan seperti apa yang Bapak Ibu harapkan ya. Nah, yang menurut Bapak Ibu sudah pas itu. Kalau belum pas, Bapak Ibu bisa atur yang ini. Nah, oke, pakein aja, udah pas. Kalau sudah, klik bebas, maka dia akan tersimpan sendiri. Nah, kemudian kalau sudah samping ininya sudah, maka kita buat yang bagian atasnya. Oke, kita pilih ini lagi. Kemudian kita pilih yang ini aja ya. Kemudian pilih yang isi. Nah, kemudian tekan di sini juga. Oke. Kemudian pilih warnanya. Kemudian kita tegakkan seperti ini. Nah, ini kita cocokkan gimana. Kurang gede ya. Nah, seperti ini. Itu bawahnya saya lupa, seharusnya ini dulu ya, sebelah sini dulu. Kurang.
seperti ini. Kemudian yang bawah karena salah kita buat lagi. Nah, untuk warna ketika mau ganti-ganti itu Bapak Ibu bisa menggunakan ini juga ya, untuk memudahkan menggunakan pensil. Misal ingin warnanya yang sama seperti tadi, nah kita bisa menggunakan ini. Kemudian geser, tarik lagi, tarik sampai sesuai. Nah, ini seperti ini. Tinggal klik bebas. Nah, kita sudah membuat layoutnya seperti ini ya. Kalau sudah membuat layout, kemudian kita pilih yang ini, kemudian simpan edit gambar. Nah, nanti akan tampil di menu bagian yang seperti ini tampilannya. Kalau yang tadi itu tampilannya di gambar ya, kita tampilannya di gambar. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya sini. Kalau sudah klik yang tadi, nah nanti tampilannya seperti ini. Banyak menu ya di sini untuk mendesain, bisa menambahkan apa saja. Nah, terus kemudian berhubung ini saya mencontohkannya sebagai membuat layar yang seperti untuk membuat layar di batch ini ya, di PCT batch ini saya samakan saja. Kemudian pilih teks untuk menambahkan keterangan di sini. Diseminasi skill. Nah, kemudian oke. Nah, ini perkecil ya, ini klik ini perkecil. Terus di sini bisa atur warna juga. Ini di sini warna, kemudian di sini list pada huruf, bisa tambahkan list, dan ini untuk mengatur berapa besar listnya. Nah, ini ya, lihat. Kemudian kita geser di sini. Oke. Terus kita tambahkan lagi teksnya. PCT batch 6 04 B. Kemudian oke. Nah, di sini bisa ganti huruf ya. Bisa ganti font. Nah, saya menggunakan font yang ini aja, yang lebih simpel. Kemudian pilih listnya, warna hitam. Saya tebalkan sedikit listnya. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan gambar. Nah, misal kita gambar yang seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk list gambar ini kita bisa menggunakan ini. Nah, di sini ada tepi ini adalah sebagai bingkai.
Nah, bingkai ini ya, bingkai list buat fotonya. Terus ada bingkai seperti ini juga. Nah, ini ada, cuman kalau ini bisa menggunakan data ya, menggunakan data. Jadi harus download dulu harus menggunakannya kalau jika ingin menggunakannya. Terus ada juga bentuk bentuk seperti ini. Nah, ini ada banyak bentuk ya, macam-macam bentuknya. Saya gunakan yang ini, coba yang ini. Nah, ini diperkecil, bisa diperkecil, disesuaikan sesuai yang diinginkan. Nah, kemudian kalau sudah, klik yang ini. Nah, kemudian ini untuk mengukur apakah ingin ditambahkan list. Jika ingin, maka digeser-geser aja ininya. Nah, geser, kemudian pilih warna listnya. Saya contohkan ini aja. Ini aja. Terus kemudian simpan ini. Nah, nanti seperti ini ya jadinya. Nah, untuk memperbesarkan, klik yang ini ya. Nah, saya simpan di sini. Nah, di sini. Kemudian tambahkan teks. Nah, untuk penambahan teks ini ada batasnya ya. Tidak bisa banyak-banyak, kurang lebih batasnya itu 6 sampai 5 kali menambahkan teks. Nah, terus bersama, saya tambahkan list sedikit. Kemudian saya simpan di sini. Terus saya tambahkan nama saya, atau nama apapun ya. Yang oke. Nah, enaknya di pizza itu kita bisa bisa meratakan ya, meratakan font-font font-font yang di atau tulisan yang kita buat ini ya. Nah, ini bisa kita sama ratakan, ada garis bantu ya. Nah, kemudian kita tambahkan list, kasih warna yang berbeda sedikit, atau warna fontnya atau huruf yang diganti. Nah, seperti ini. Tulisnya kita gede perbesar seperti ini ya. Kalau ini kurang, nah ini bisa diperbesar juga. Nah, seperti ini biar rapi. Kemudian tambahkan judulnya, temanya, tema dari layar ini apa. Tadi saya misalkan membuat layar menggunakan PixArt. Dan oke, saya simpan di sini ya. Kemudian bisa diperbesar. Nah, ininya bisa juga menggunakan list biar lebih bagus ya. Nah, saya ambil warna font ini, warna fontnya atau hurufnya cukup yang sama-sama aja ya, supaya tidak terlalu banyak warna. Karena kalau desain itu ketika banyak warna itu nggak enak dilihat ya. Kemudian kita tambahkan gambar. Nah, gambar ini saya sudah siapkan ya, apa kebutuhan icon-iconnya atau bahan-bahannya sudah saya siapkan, jadi supaya untuk memudahkan kita saat pembuatannya. Linknya saya simpan di sini. Kemudian
tambahkan keterangan QR kode room. Nah, kemudian oke, kita perkecil, simpan di sini, kasih list juga, kita perbesar dulu layarnya. Nah, ini sudah ada di pertengahan ya, sudah ada di tengah-tengah kode QR. Ada garis bantunya tuh warna biru ya, lihat. Kalau udah di tengah-tengah, kalau udah enak lihatnya, kemudian oke aja. Terus kita tambahkan keterangan lagi ya, link. Saya tambahkan link roomnya. Saya sudah siapkan. Apa ya? Dikunci? Iya gerbang. Enggak. Masukin aja nih, enggak apa-apa. Nungguin. Iya. Kemudian tambahkan ini. Nah, ini ringnya. Saya tempel. Ini warna biru karena saya ambil dari sini ya, dari catatan, makanya biru. Nanti kalau sudah di oke ini, tekan ini, nanti berubah sendiri. Nah, ini berubah sendiri. Nah, ini bisa ada rata tengah, ada rata kiri, kanan ya, bisa. Nah, saya pilih yang rata kiri. Nah, nanti dia akan rata sebelah kiri. Ini kecilkan. Kemudian tambahkan lagi number room. Number roomnya sudah saya siapkan juga. Nah, ini saya salin, pindahkan di sini. Kemudian centang. Nah, kita perkecil. Kita besarkan dulu layarnya supaya mudah. Nah, ini bisa kita luruskan ya. Nah, ada garis bantu. Nah, sudah. Terus kita tambahkan lagi. Oh, sudah tidak bisa ya. Ini sudah batas menambahkan teksnya sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah seperti itu, ada keterangan itu, kita centang aja dulu. Kita centang. Nah, kemudian tambahkan teks lagi di sini. Tambahkan teks. Nah, nanti bisa buat lagi. Kemudian kita buat password. Kemudian passwordnya itu 1 2 3 4 5. Nah, kita jangan lupa untuk merata kiri seperti ini. Nah, tadi ini fontnya
garisnya. Kemudian ratakan lagi di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, biar tambah tampilan sampai enak juga, kita tambahkan garis bantu ya. Kita garis bantu pergi ke sini. Nah, biasanya saya menggunakan garis bantunya itu, nah ini. Nah, oke, kita ganti warnanya, ya ini aja, atau samakan dengan yang di bawah bisa. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita perbesar layarnya, dan pindahkan di sini, ininya perkecil, terus ininya juga perkecil. Nah, simpan di sini. Nah, ini ya, sudah mulai tertata. Kemudian kita akan menambahkan waktu ya, waktu. Saya tambahkan icon dulu. Nah, sudah saya siapkan juga ikonnya yang tadi saya sudah sebutkan ya, untuk menambahkan icon ini. Saya pilih langsung tiga-tiganya biar tidak memakan waktu. Nah, di sini saya akan simpan di sini waktunya. Kalau biasanya kalau menggunakan HP itu, jari-jari kita ketika ingin mengecilkan jari-jari kita terlalu cukup besar ya. Kalau Bapak Ibu menemukan kendala seperti itu, Bapak Ibu tinggal perbesar aja layarnya seperti ini ya, dicubit, kemudian nanti akan besar. Nah, sesuaikan. Biar sama rata. Ini icon WhatsApp ya, untuk narah hubungnya saya simpan di sini. Terus tambahkan waktunya, tanggal 1/02 Mei 2020. Nah, seperti ini. Kita perkecil, atau satunya itu kita enter ya, seperti ini, supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini. Terus tambahkan waktu, misal jam 4.00 sampai 15.00. Nah, kemudian oke, kita perkecil lagi. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan narah hubungnya ya, narah hubung. Beserta nomornya.
kemudian oke. Nah, terus kita tempelkan di sini. Kita pakai list lagi ya supaya kita ganti warnanya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Terus nah di sini kita buat desain lagi keterangannya. Kemudian oke. Atau bisa juga di sini Bapak Ibu, kalau misalkan buat kayak brosur atau apa, bisa ditambahkan. Kalau di sini itu biasanya di pinggir itu nama atau ya, atau nama jalan gitu, alamat atau apa ya. Nah, sini kemudian tambahkan garis bantu supaya lebih terlihat menarik. Nah, ini ganti warnanya. Seperti ini ya kurang lebih. Nah, ini adalah cara pembuatan flyer yang menggunakan pecat. Eh, kurang lebihnya mangga Bapak Ibu bisa kembangkan lagi sebagus mungkin. Mohon maaf kalau flyer saya pembuatannya kurang bagus ya, karena ini berhubung mau dibagus-bagus juga waktunya sudah sedikit lagi gitu ya, tidak banyak ada waktu, maka saya buat sesimpel mungkin ya, tapi menarik gitu untuk dibaca ya. Terus mohon maaf juga jika ada kesalahan ucapan atau kata yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Untuk prakteknya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin seperti itu aja. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Rojat. Halo. Halo ya, halo, Iya, halo. halo. Ya, terima kasih. Ini cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita yaitu Pak Ahmad Nurdi. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat penyampaian tadi tentang membuat flyer berarti ya. Iya, betul Pak. Membuat flyer Menggunakan picat. ya, membuat flyer menggunakan fish art ya. Baik, Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jadi ini merupakan salah satu tugas akhir PCP BITS 6. Jadi diseminasi skill PCT BITS 6 untuk peserta Pak Ahmad Nurdi.
Enggak, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Oh ini Pak DP, ini ada yang melalui di chat pertanyaannya. Oh ya. Saya guru seni budaya, basic seni tari, tapi harus menyampaikan materi seni rupa, desain poster digital, dan saya tidak menguasai. Kalau boleh di next time bisa diajarkan materi desain poster digital. Kami guru seni budaya dengan berbagai latar belakang pendidikan sangat membutuhkan. Oh ini mah bukan pertanyaan, tetapi di lain waktu minta diajarkan gitu Pak Ahmad. Oh ya ya. Baik, mungkin boleh ya kalau memang Ya, berkenan gitu untuk sharing ya. Bukan saya untuk menggurui ya, mungkin lebih untuk sharing aja gitu ya. Untuk belajar membuat layarnya mungkin bisa chat saya atau gimana boleh, atau bisa hubungi saya langsung juga nggak apa-apa. ya. Nanti nomor hubungnya 0815 1972 2378. Iya. Baik, sambil nunggu yang lain bertanya, Pak Ahmad, barangkali untuk presensinya boleh disebar biar teman-teman yang hadir hari ini bisa mengisi presensi. Ya, Ya. Bu Siti Aisyah, mangga sambil nunggu absensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Ya, saya tertarik ini mau dijadikan tulisan. Lama. Jadi Ya, nggak siap. apa-apa ya kalau nanti ada tulisan saya tentang Islam. Hanya sebagai representatif aja. Salah satu dari kekuatan player. Lama, saya mau tanya ini kurang lebihnya membuat player menggunakan PicsArt ini kurang lebihnya apa ya Pak? Soalnya saya lihat ada kelebihannya, tapi saya juga melihat ada kekurangannya. Tapi kalau dari segi Bapak sendiri gimana ya Pak? Kalau Pak. kalau mungkin kalau dari kelebihannya itu ya, di sini di Pecat ini bisa menggunakan beberapa banyak font ya Bu, banyak banyak tool juga, terus bisa berubah-ubah fontnya, bentuk bisa menambahkan list dan menambahkan foto, bentuk foto yang mau diinginkan kayak gimana, list fotonya juga ada untuk menambahkan list foto. Nah, dan banyak kelebihan lainnya juga dari Pecat ini ya Bu. Terus untuk kekurangannya mungkin kalau yang saya sering alami ya, yang tidak ada di Pecat ini, mungkin dari segi penggunaannya masih online ya Bu ya. Ini masih penggunaannya masih online, belum offline. Kadang ketika kita tidak punya kuota itu ya kita tidak bisa menggunakan Pecat gitu. Paling bisa juga menggunakan tool-tool atau fungsi-fungsi menu-menu di Pecat ini hanya beberapa yang aktif, yang di mode offline seperti itu. Terus di sini juga kelebihannya juga bisa memotong foto juga yang sesuai yang kita inginkan, kayak memotong background, membuang background, tapi kita ingin mengambil objek tertentu, nah seperti itu lebih mudah di PicsArt Bu, seperti itu Bu. Oke Pak, terima kasih. Ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu udah berikan pertanyaannya. Barangkali dari yang lain kami tunggu. Oh iya, presensi sudah ada. Mangga silakan diisi untuk presensinya. Waktu kita sudah lewat berarti ya Pak Ahmad ya? Iya betul Pak, sudah lewat Ya, 4 menit. lewat 4 menit ya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu karena waktu pula yang membatasi kegiatan ini. Jadi saya selaku moderator juga selaku host, mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan ini banyak sekali kendala, banyak sekali kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, pelajari hari ini, bisa bermanfaat di
di kemudian hari, utamanya untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mangga Ibu, Bu, mangga. Jadi, selamat ya Pak, udah selesai hari ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Selesai dari ini, Bapak minta tolong di apa? Diisi link tugasnya. Oh iya Bu. Ya player itu saya belum sama sekali. Iya. Kalau Pak Rojat kemarin sudah sebagian ya yang saya kasih tahu. Tapi Pak Ahmad ya maklumlah anak muda silakan lakukan sendiri. Saya ini sambil tidur dengan tapi saya ikuti. Terus ada 2 link tugas ya, tolong dikerjakan dua-duanya. Ada yang berbentuk berbentuk Google Form, ada yang berbentuk aplikasi yang warnanya ungu tuh. Nah, nanti silakan isi, tambahkan lagi. Pak Ahmad belum sama sekali, Pak Ahmad. Kalau Pak Rojat sudah sebagian. Terus lagi tolong juga apa ya,